Salam, selamat hari Minggu dan selamat pagi. Pelayan firman dan anggota majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu kelima sesudah Paskah kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua yang datang kepadanya dalam persekutuan beribadah pada hari ini. Panggilan beribadah. Saudara-saudaraku, kasih Tuhan bagi kita seperti aliran air yang tidak pernah berhenti, selalu baru setiap pagi. Mujizat demi mujizat dilakukannya demi semua makhluk ciptaannya. Sebagai keluarga yang dicintai Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadirannya di tengah persekutuan ibadah kita, dan kita nyatakan cinta dan syukur kepadanya dalam sembah menghadap Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Dalam Ketritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus, tertabislah sembah bakti kita saat ini. Sejahtera Allah yang melebihi akal menaungi dan menyertai saudara-saudara yang datang kepadanya. Hanya hendaklah hidupmu berpadaan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Muliakan
Jemaat duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan rasa sesal dan malu, dalam kerendahan hati, kita mengaku akan dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, kami sungguh menyadari bahwa tiada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengetahui apa yang ada dalam pikiran kami, apa yang terkandung dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Engkau melihat dengan jelas apa yang kami sembunyikan. Kami sering tidak setia, lalai, bahkan kurang peduli terhadap tanggung jawab kami dalam memelihara dan memperhatikan keluarga kami, apalagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami terlalu sibuk untuk membahagiakan dan memuaskan ego kami sendiri. Seharusnya dalam situasi sekarang ini, kami belajar dari peristiwa COVID-19. Belajar bagaimana saling menghidupi kebersamaan dalam keluarga kami masing-masing. Dengan orang-orang di sekitar kami, saling memperhatikan, menolong, dan menguatkan satu dengan yang lainnya, membantu mereka yang lemah dan juga mereka-mereka yang dengan segala ketulusan hati memberi diri untuk merawat para pasien-pasien terpapar COVID-19. Sebagai sebuah persekutuan yang Engkau tempatkan di tengah-tengah dunia ini, seharusnya kami berbuat dan bertindak sesuai dengan tugas panggilan gereja, bersekutu dan bersaksi dan melayani. Namun kami terlalu lemah dan berlindung dengan persoalan ketidakmampuan dalam finansial kami, pementingan diri sendiri, perselisihan dan lain-lainnya. Kami pun juga sering gagal dalam membina dan memelihara utuhnya persekutuan iman kami. Ya Tuhan, kami sungguh telah berbuat dosa kepadamu melalui tutur kata, tindakan dan perbuatan kami terhadap sesama dan lingkungan hidup kami. Kami melakukan perbiaran terhadap segala kesalahan dan juga berbagai pelanggaran. Bahkan kami terkadang melakukan pembelaan terhadap yang salah. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan tulus ikhlas, kami mengaku dan memohon, ampunilah dan baharuilah hidup kami ya Tuhan. Amin. Kita menyambut pengakuan dosa dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan.
dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama mendengarkan perkataan Kristus sebagai amanat hidup baru bagi kita yang dikutip dari Injil menurut kesaksian Yohanes 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Untuk itu, jemaat berdiri. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Hatiku
Selamat duduk kembali. Marilah kita bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, ya Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 7 hingga ayat ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu, dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang dikatakan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pembacaan kita dalam Filipi 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9, maka pada pagi hari ini saya mengangkat sebuah tema untuk kita renungkan, berkata, kebenaran karena percaya. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa kekristenan mulai mengembangkan dirinya, sebuah tindakan yang salah pada waktu itu ditunjukkan oleh seorang Paulus, di mana dengan begitu bersemangatnya ia terus mencari, ia terus mengejar setiap pengikut Yesus dengan satu tujuan, yaitu menghapuskan komunitas tersebut. Paulus pada waktu itu belum menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Perubahan besar justru terjadi di saat Paulus telah mengenal Yesus Kristus dan kemudian menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Artinya bahwa Paulus menemukan sebuah kebenaran yang sesungguhnya, yaitu sebuah kebenaran tentang Yesus Kristus adalah Mesias. Sebuah kebenaran yang dipandang oleh Paulus sebagai sebuah hal yang lebih mulia daripada semua yang pernah diperolehnya dalam kehidupannya. Sehingga berangkat dari pengenalan yang benar akan Yesus Kristus, Paulus pun kemudian melepaskan semua keistimewaannya yang selama ini dinikmatinya
ketika ia menjadi seorang penganiaya umat Tuhan. Paulus bahkan ia menganggap dalam bacaan kita semuanya itu adalah sampah, semuanya itu adalah kesia-siaan. Artinya bahwa Paulus menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya pada waktu itu justru ini bukan membawa dia kepada jalan kedamaian, tetapi sebaliknya semuanya itu justru berusaha membawanya pada sebuah kehancuran. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah harapan kita untuk kita memperoleh sesuatu yang mampu membawa kita kepada kebahagiaan hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, diperlukan sebuah ketenangan di dalam diri kita untuk kemudian kita menyikapi dengan begitu bijaksana setiap perubahan, setiap perkembangan yang terjadi di sekeliling kita. Sehingga dengan demikian kita pada akhirnya dapat mengambil sebuah tindakan yang benar dan begitu tepat. Sebuah tindakan juga yang pernah dilakukan dahulu oleh seorang Paulus dalam pengalaman imannya ketika ia menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melakukan apa yang kita yakini benar dalam kehidupan ini, itu adalah sebuah tindakan yang bijaksana. Tetapi kebenaran yang didasarkan pada apa? Yaitu kebenaran yang didasarkan pada kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Tindakan yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar, tindakan yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan yang telah terbukti dan sanggup untuk memelihara kehidupan kita dengan begitu sempurna. Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap setiap keadaan yang dialami oleh umatnya. Tuhan juga tidak pernah tinggal diam terhadap segala kesusahan yang dirasakan oleh umatnya. Tuhan juga tidak akan pernah tinggal diam. Bahkan Tuhan ia akan bertindak, ia akan menyatakan pertolongannya atas kehidupan kita semua yang mengaku percaya akan segala kuasanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini dalam kebersamaan kita, saya mengajak kita, mari kita dengan terus mendasarkan diri kepada setiap firman Tuhan yang telah kita pegang di dalam kehidupan kita. Kita terus tebarkan semangat, kita tebarkan optimisme yang tinggi. Tebarkan itu kepada saudara kita, tebarkan itu kepada keluarga kita, tebarkan itu kepada sahabat kita, tebarkan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan kepada seluruh bangsa kita Indonesia, bahwa keadaan sulit yang kita hadapi pada saat ini pasti akan berlalu. Mari kita saling menguatkan dalam pengharapan kita. Mari kita saling menguatkan dalam kasih yang telah Tuhan tumbuhkan di dalam diri kita, untuk bersama-sama kita bangkit, kita bersatu hati memulihkan keadaan bangsa kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman, menjadi kekuatan untuk kita menjalani dan menghadapi situasi sulit dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Saudara-saudara, dalam persekutuan dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita nyatakan keyakinan iman kita. Kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat nomor 280.
Jemaat duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Menyandarkan diri dan hidup kami dalam naungan sayap perlindungan-Mu ya Tuhan. Itulah yang senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami meyakini bahwa di dalam kebenaran akan firman-Mu ada kekuatan hidup yang sanggup menghentarkan kami melewati gerbang tinggi pencobaan dan menembus badai pergumulan hidup yang dahsyat. Demikianlah kami meyakini bahwa terpaan angin penyakit COVID-19 yang saat ini tengah mewabah di seluruh dunia, termasuk di negara kami Indonesia, semuanya itu akan segera berlalu dari antara kami, sehingga kami dapat beraktivitas kembali dengan normal dan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran yang begitu mendalam terhadap keselamatan kami. Kami juga memohon berkat Tuhan di pagi hari ini bagi setiap seru dan usaha serta doa yang bangsa kami naikkan kepadamu ya Tuhan, secara khusus untuk mengatasi keadaan yang saat ini sedang kami alami. Kami yakin dan percaya setiap usaha kerja keras yang disertai dengan doa dan keyakinan kepada kuasa Tuhan, semuanya akan menghasilkan pencapaian yang terbaik untuk mengatasi wabah yang saat ini melanda dunia. Kami selalu berdoa bagi segenap umat Tuhan, seluruh pribadi, keluarga yang sangat terdampak atas situasi sulit yang sedang dihadapi oleh bangsa kami saat ini. Teristimewa bagi mereka yang harus mengalami penurunan pendapatan hingga merasakan pemutusan hubungan kerja. Tuhan, kasihanilah mereka. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menopang kami untuk selalu yakin, percaya, bersama-sama kami bangkit, kami berjuang bagi kebaikan bangsa kami Indonesia. Berkati seluruh umat-Mu yang menjadi kepala keluarga, ibu rumah tangga hingga generasi muda yang terus mengasah diri mereka dengan pengetahuan, dengan berbagai wawasan yang baru. Biarlah setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, segera Tuhan berikan jawaban yang menyatakan solusi terbaik bagi kehidupan kami. Memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang saat ini dalam kelemahan jasmani. Tuhan pulihkan Ibu Betty dan Tuhan sembuhkan Ibu Diana. Kiranya kuasa Tuhan Yesus Kristus menjamah mereka serta seluruh umat Tuhan yang pada saat ini bersama-sama mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Berkati mereka dengan kesembuhan, berkati mereka dengan pemulihan kesehatan. Biarlah kehidupan mereka dapat menjadi saksi atas kebaikan Tuhan. Berkati umat-Mu yang dalam minggu ini beroleh anugerah umur panjang dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati anak kekasih kami, Bapak Matasik, Ibu Ruth Pail, Bapak Antonius Mangiwa, dan Ibu Mina Andreas, serta setiap individu yang Tuhan berkati dengan pertambahan usia pada saat ini. Kiranya kebaikan Tuhan atas hidup mereka dapat berdayakan untuk mereka melakukan dan menebarkan berbagai kebaikan di tengah dunia ini. Berkati segenap syukur yang dihentarkan oleh umat-Mu saat ini. Tuhan memberkati keluarga Bapak Sakius Piambonan serta setiap keluarga yang dengan penuh iman merelakan sebagian dari harta dan berkat yang mereka miliki untuk mereka persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati keluarga Bapak Panjaitan, keluarga Bapak Hernalom, keluarga Bapak Leonardus Padang, Ibu Yernita, serta keluarga Bapak Adriadimai, keluarga Bapak Rian Octavianus, keluarga Bapak Robertus, dan keluarga Bapak Herman Setiawan. Kiranya setiap keluarga pribadi
yang telah menghentarkannya Tuhan berkati dalam kehidupan dan kerja mereka. Teristimewa dalam pemeliharaan atas kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menaungi kehidupan mereka. Berkati majelis jemaat dan para pelayan Tuhan, seluruh pribadi yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Biarlah oleh kemurahan hati Tuhan Engkau berkenan memberkati mereka dalam pelayanan yang boleh mereka lakukan. Ketika mereka harus meninggalkan keluarga mereka, kami percaya Tuhan akan melimpahkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau juga akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan pada saat pagi hari ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah doa dan segenap permohonan kami atas segala pemeliharaan, pemulihan kehidupan umat-Mu, bahkan bagi bangsa kami. Dan semuanya ini kami letakkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua ketika kita datang menyembah Tuhan dengan membawa dan memberi persembahan syukur yang sepadan dengan yang kita terima. Karena itu, dengan penuh sukacita kita memberi dan mengumpul persembahan demi kemuliaan namanya. Karena Alkitab berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Membimbing aku pada air tenang.
jemaat dipersilakan berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, kembalilah, masukilah dan jalanilah hidupmu sehari-hari, serta peliharalah firman Tuhan dalam langkah-langkah perjalanan hidupmu. Kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, bait pertama, bait yang kedua. Bait yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahteranya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabatmu untuk menghiburmu. Kiranya Allah berjalan di atasmu sebagai Tuhan untuk menjagamu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu dalam cinta untuk mendorongmu. Kiranya Allah berjalan di depan sebagai sang pengharapan untuk menunjukkan masa depanmu. Kiranya Tritunggal Maha Kudus Bapa, Anak dan Roh Kudus mengiringimu dengan kasih anugerah dan kesetiaan hingga hidupmu menampilkan salib Kristus. Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.